Warren Buffett main golf. Warren Buffett main golf sama temennya. Warren Buffett ini asetnya miliaran dolar. Lalu dia sebentar lagi sudah berhasil masukin, kalau di golf itu tinggal satu kali lempar lagi, walaupun belum di zona jarak dekat, tapi bisa masuk. Tapi kemungkinannya kecil. Temennya bilang gini, Warren, kalau kamu berhasil masukin bola, aku kasih 2000 dolar. Berapa katanya? Sorry, aku kasih 20.000 dolar. Berapa katanya? 20.000 dolar. Jadi kalau kamu berhasil masukin golf ini, bola golf ini, sekali pukul, aku kasih 20.000 dolar. Tapi kalau kamu gagal, kata temannya apa? Kalau gagal, kamu cukup kasih 20 dolar. Saya ulangi, Pak. Bayangkan Bapak di posisinya Warren Buffett. Terus teman Bapak ngomong, kalau kamu masuk, saya kasih kamu 20 juta. Tapi kalau misalnya kamu nggak masuk, cukup beri saya 20.000. 20 juta sama 20.000 jauh nggak, Pak? Saya tanya sama Bapak, kira-kira. Kalau Bapak jadi Warren Buffett, ambil nggak taruhannya? Di luar kaidah syariah nggak boleh bertaruh ya. Tapi dalam hitungan bisnis deh, 20 juta banding 20.000, ambil nggak? Ambil, good. Ambil nggak Pak kira-kira? 20.000 banding 20 juta loh. Kalau masuk, temen bayar 20 juta. Kalau nggak masuk, Warren bayar 20.000. Kalau Bapak di posisinya Warren Buffett, ambil atau enggak? Ambil. Apa kata Warren Buffett? Kata Warren Buffett begini, kemungkinan bolanya masuk itu 1000 banding 1, kata dia. Artinya mustahil. Saya nggak mau. Kata temannya, Warren, 20 dolar, kamu punya aset miliaran. Apa kata Warren Buffett? Stupid in little things, stupid in big things. Bodoh di hal kecil, berarti bodoh di hal besar. Dan berapa banyak kita ini, Bapak Ibu sekalian, bangun bisnis, coba deh, nggak apa-apa, hilang. Tuh ngomongnya gitu loh. Hukum pertama dari bisnis adalah jangan sampai kehilangan uang, tapi nggak apa-apa deh, coba kali-kali dan seterusnya. Berapa banyak dari kita yang tiba-tiba membangun bisnis ini irasional sekali. Irasional sekali. Dan ini yang membuat banyak diantara kita mengambil langkah-langkah emosional. Kali-kali kalau kita gimana Pak? Ambil aja. Paling kalau nggak masuk 20.000. Tapi kan kalau masuk 20 juta. Kita tuh terjebak dalam ilusi 20 jutanya ketimbang mikirin uang yang sudah kita cari dengan keringat 20.000. That's the business, that's the problem. Hari ini kita masuk banyak orang-orang yang irasional. Cerita ketiga. Saya punya platform belajar melek finansial di Facebook. Satu anak curhat ke saya gini, Kang, saya pusing. Sales bengkel 70 sampai 80 juta. Cicilan KPR saya 25 juta. Saya pusing. Saya bilang saya balas malam ya. Malam saya lupa balas. Dia masuk lewat email, nggak saya balas juga. Dia masuk lewat Facebook, saya bilang ini orang ngotot. Saya bilang ya udah saya kasih nomor WA, kita ngobrol di WA. Begitu di WA ngomong udah kayak bikin novel Pak, cerita panjang gitu. Pusing sama si cicilan 25 juta. Oke, ini masalahnya pelik. Saya ajak ketemuan di Citos. Saya mau ada keperluan di Jakarta, kamu kalau mau mampir nggak usah bayar, saya kasih konseling gratis. Tapi hadir bener-bener jam 7 malam, saya keluar jam 8 malam di Citos. Cilandak Town Square. Bengkelnya di Tangerang Selatan, dia datang. Dia duduk di depan saya. Lalu saya tanya, ceritanya gimana? Iya Kang, bengkel udah dari 2010. KPR ini mulai 2013. Lalu saya tanya, KPR ini KPR bengkel yang sekarang atau rumahmu? Bukan Kang, ceritanya gini. Nah mulai ini berkisah. Anda lihat bagaimana emosi menjebak. Jadi si anak ini cerita begini, Kang, 2010 sampai 2013 itu sales bengkel itu sudah 50, 60, 70 juta. Papa mama orang bank. Kata dia apa? Papa mama orang bank. Kata papa mama lebih baik untungnya cicilin ke aset. Emang dasar orang bank ya Pak ya. Jalan nih, udah ada cash flow, bisa ngutang. Nah gitu kan. Akhirnya dia beli lahan di Karawaci 145 meter persegi. Niatnya supaya jadi bengkel. Yang cash flow bengkel kedua itu bayarin KPR 25 juta dari 2013.
Lahannya masih landed Pak, ada bangunan tapi nggak proper. Dia beli 750 juta, dia bangun kurang lebih 300 jutaan, tapi ternyata di tengah jalan uangnya kurang. Nggak jadi bengkel, jadi kios. Nggak jadi bengkel, tapi disewain 1 tahun 20 juta. Coba lihat. Dari rencana cash flow properti atau cash flow bengkel 70-80 juta sebulan, akhirnya bisnis modelnya itu jadi kios 20 juta per tahun. Berapa kira-kira 20 juta per tahun? 1,5, 1,8. Jadi Pak, dari 2013 bengkel yang pertama ini nyicil 25 juta, bengkel yang kedua dia ngomong apa? Kang, semenjak 2013 saya udah nggak mikir lagi nih gimana bengkel Kang. Saya yakin nih banyak onderdil ini kejual nggak balik modal. Artinya uang sales yang harusnya balik jadi modal beli bahan, beli baut, beli spare part itu kepake untuk nyicil 25 juta. Sekarang saya tidurnya itu jam 2 pagi, jam 2 pagi terus. Bingung mikirin si 25 juta ini. Bapak tahu nggak bahasa saya apa? Kalau memang pusing sama 25 juta, jual aja. Ada tahu anak ini ngomong apa? Harga diri Kang. Nih lihat, apa katanya? Harga diri Kang, udah dibeli dijual lagi. Mau ditaruh di mana muka saya sama teman-teman saya? Anda lihat. Bagaimana emosi menjebak orang. Lalu saya tanya, emang pernah coba dijual belum? Udah Kang, nggak laku. Berapa kamu tawarin? 1,8, pasti kemahalan. Iya Kang, Mandiri appraise cuma 1,6. Kemarin ada yang nawar 1,4. Saya tanya, cicilan KPR udah jalan 3 tahun, saya tebak kurang lebih masih 700 juta. Betul. Sekarang kalau ada transaksi 1,4 miliar, lalu kamu tutupin 700 juta, kamu dapat cashback 700 juta. Betul. KPR 25 juta selesai. Betul. Cash flow 80 juta itu profitnya kamu bisa gunakan untuk bengkel pertama. Kenapa juga bengkel pertama jadi nyicilin kios gitu? Tapi kan nanti kan ini gain investment apa segala macam lah. Tapi 25 juta ini kan mengancam bisnis pertama kamu. Lama Pak ngobrol sampai akhirnya dia ujungnya ngomong apa Pak? Bego juga saya ya. Coba apa? Bego juga saya. Sederhana banget masalahnya. Gimana nih Pak? Sederhana banget masalahnya. Saya tinggal jual. Oke deh, saya coba cari lagi yang kemarin nawarin 1,4. Makasih Kang.